Halo Sobat Tani, perkenalkan saya Gesi Haryanti, mahasiswi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, di sini kami ditugaskan untuk melakukan kegiatan dari kampus, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang biasa disebut dengan MBKM. Nah, dalam hal tersebut, dalam program MBKM terdapat melakukan penyuluhan sebanyak 2 kali. Saya ditempatkan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Penyambungan Barat, tepatnya di Kelurahan Longat. Nah, setelah saya mengidentifikasi khususnya kelompok-kelompok tani yang saya pegang di Kelurahan Longat, ternyata masih banyak kelompok-kelompok tani yang belum kompak, belum tahu tugas antar kelompok, anggota, ketua kelompok, sekretaris, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan materi penyuluhan untuk memperkuat kelompok-kelompok petani di Kelurahan Longat. Adapun judul penyuluhan yang saya lakukan adalah penguatan fungsi dan peran kelompok tani untuk meningkatkan kinerja kelembagaan petani melalui permainan bujur sangkar berantakan. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan kepada petani, kelompok tani, apa itu kelompok tani. Nah, kelompok tani merupakan wadah bagi petani untuk belajar bekerja sama, bertukar informasi, serta mengembangkan usaha tani secara bersama. Kelompok tani yang aktif dan solid dapat membantu anggotanya meningkatkan produktivitas, memperluas akses informasi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan usaha tani secara bersama-sama. Nah, di sini juga saya membagikan poster untuk para petani tentang penguatan fungsi dan peran kelompok tani untuk meningkatkan kinerja kelembagaan petani melalui permainan bujur sangkar berantakan, sesuai dengan judul penyuluhan yang saya suluhkan. Nah, adapun fungsi dari kelompok tani yaitu yang pertama, kelas belajar, wadah untuk belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru terkait teknologi usaha tani. Yang kedua, wadah wahana kerjasama, sarana untuk bekerja sama antar anggota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemecahan masalah, serta pemasaran hasil. Kemudian yang ketiga, unit produksi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani melalui kegiatan produk yang terencana, terkoordinasi, dan menghasilkan nilai tambah. Nah, dalam permainan bujur sangkar berantakan, permainan ini merupakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, komunikasi koordinasi, kepedulian, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab dalam mencapai tujuan kelompok. Adapun aturan permainannya, yang pertama tidak boleh berbicara selama permainan berlangsung, kemudian tidak boleh meminta potongan kepada peserta lain, kemudian hanya boleh memberikan potongan yang dimiliki secara sukarela, dan waktu permainan dibatasi. Berikut permainannya. Nah, di sini saya membagi menjadi 2 kelompok yang beranggotakan 4-5 anggota per kelompok, dan saya akan membagikan puzzle kepada tiap-tiap kelompok, yang dimana nanti anggota kelompok itu akan menyusun puzzle sesuai dengan aturan-aturan yang saya sebutkan tadi. Dan setelah permainan berakhir, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi bersama kelompok-kelompok tani terkait materi penyuluhan yang telah saya suluhkan, yaitu penguatan fungsi dan peran kelompok tani untuk meningkatkan kinerja kelembagaan petani melalui permainan bujur sangkar berantakan. Dan yang terakhir, saya akan memberikan soal pretest kepada kelompok tani dan anggota-anggota kelompok tani yang berisikan tentang penguatan fungsi dan peran kelompok tani setelah melakukan permainan bujur sangkar tadi, guna untuk mengetahui sebagaimana pengetahuan kelompok tani setelah melakukan game tersebut.
dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa. De nada, dime si vienes a mi cama.